beda ya dari pengurus itu sapes alako rotib dia. Kemudian kita bisa menelusuri oh ternyata orang-orang NU itu kesukaan arotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati sedaja para hadirin khususnya pun undangan semi tak resmi yang kira dinto hadir dari pengurus ranting dari Tangkumo kadinto pada Ustadz Selamat, terus kadinto matur sekelangkong kadinto pada dari Gunung Sekar. Saya beri kadinto sukses sudah melaksanakan acara yang Jepun baru, tapi paling tidak itu menjadi pioner untuk kita semua bahwa NU ini harus bergerak, harus ditampakkan kepada masyarakat sebagai organisasi yang cinta damai. Kadinto beda Ustadz Arif sareng Ustadz Abdurrahman dari Gunung Sekar. Alhamdulillah juga kadinto beda dari ranting Pasean beda Ustadz Dayat kadinto matur sekelangkong. Kita akan selalu bersinergi. Matur sekelangkong juga dari Rong Tengah. Masya Allah, ini anu nih ya. Eka Bansren yang kedua, saya seragam dua. Ada punajunan kita. Kadisa. Bagi Bansren. Eka beri hadir di saya tempat hall. Oke. Yang saya hormati Kadinto pada komandannya Banser Kota Ustadz Muafi Kadinto saya lengki atas dan alhamdulillah kenapa Kak Disengki ini suatu kebanggaan dari kami pengurus ranting Polakan dihadiri penjenengan di mana harapan ke depan itu suatu suatu harapan yang tidak terbatas untuk kita berjuang di NU. Jadi Eki Kadinto Jabun Ki Hasim bahwa pasira orang yang ngurusin NU artinya yang ngurusin bener jadi pengurus Kadinto maka bisengko ajia yakoe tang santre maka siapa saya ngurus di NU jia bisengko yakoe tang santre manabi santren Ki Hasim nika fa insyaallah nika otomatis santrena Kiasat Syamsul Arifin otomatis santrena ke Walil Bengkalan kan sekadinto ban santrena sedaja para muassis nang Nahdlatul Ulama. Jadi yang perlu ditekankan dengan semangat kita, dengan semangat yang ada di diri kita itu adalah bagaimana kita itu ngurusin NU, bukan menjadi pengurus. Apalagi menjadi pengurus, ya seharusnya itu lebih daripada yang tidak pengurus. Matur sekelangkong, sedaja para Rabu Ebon, sedaja para pengurus ranting Nahdlatul Ulama baik itu yang di tingkat Suriah ataupun Tanfidiyah dan pula matur sekelangkong sedaja. Pas tak lupa boleh dia tuan rumah Kadinto tuan rumah Kadinto asmana Umar Umar Kadinto dia ngodah yang semangatnya insyaallah tua. Saudara De Ale Umar matur sekelangkong atas kesudiannya jadi tuan rumah pun sedaja keluarganya Umar
Moga-moga kenapa saya juang Ki Ajunan kadinto ibadah sareng pangeran, saya lebih banyak, saya lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Engki selanjutnya pun kadinto cereng tema kadinto yang labai ke dan guleng. Kenapa kita tuh harus ber-NU? Itu diawali awal-awal dan gue lebih jaga cenega bergerak. Engki kadinto mengenalkan NU di masyarakat, di mana kita tuh turun melakukan takziah dan memberikan bantuan seadanya. Kemudian kita itu berpikir, apa sih harus dengan NU? Apa sih untungnya sama NU? Apa untungnya sama kita? Nah, akhir-akhir neka saya itu kemudian menyimpulkan, ya dari Cakanca, dari para senior-senior, bagaimana sih sebenarnya berjuang di NU dan harus ada di NU. Nomor situng kadito, kenapa kita tuh harus ber-NU? Karena NU neka bergeraknya itu harus ikhlas. Artinya kita jadi pengurus tidak digaji, kita bergerak itu tanpa minta dialem, tak aleman. Bahkan orang yang menyumbang untuk nyombang rekan nyombang ke acara neka, mereka bahkan tersembunyi namanya. Misalkan holik nyombang seketebu, kemudian yang berangkat takziahnya ke gula atas nama NU. Orang yang nerima itu kan, padahal itu kan uangnya holik, mereka menerima atas nama NU, nama kita yang memberi itu tenggelam. Maka di situ dipaksa kita itu untuk ikhlas. Adanya menara hude, adanya menara sukron, adanya menara lorasi lain, kiai lain, ustadz lain, ada pakun bendera NU yang harus dikibarkan. Semuanya harus atas nama NU. Kemudian saya nomor 2, ada Dabuna Sayyidina Ali. Kejahatan yang terorganisir itu pasti mengalahkan kebaikan atau kebenaran yang tidak terorganisir. Aneh kan? Jadi itu yang menjadi patokan, di mana kita itu memang, kita kan yakin bahwa NU itu adalah organisasi baik. Yakin apa enten? Yakin enggak? Organisasi NU itu adalah organisasi yang baik. Yakin. Kalau kita itu meyakini bahwa ini adalah organisasi baik, pergerakannya juga baik, aksinya juga baik, maka kita harus rapatkan barisan. Kenapa? Karena di luar sana banyak kelompok-kelompok yang tanda kutip itu tidak baik walaupun mengaku Islam. Kemudian nomor 3 atau nomor yang terakhir neka yang sekuler yang sangat meyakini ini. Artinya ini berupa olahan-olahan di mana saya harus meyakini tentang NU nih. Dan saya meyakini kebenarannya. Yang kita dinto nomor 3 adalah sanad. NU ini bersanad. Sanad ini kenapa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita terima dan kemudian kita berikan lagi itu bersanad. Artinya sanad itu adalah kira-kira seperti ini loh. Kira-kira verifikasi. Menabi kula muka HP kula kan akunci. HP na sampean akunci. Maka ketika dikunci itu harus melewati beberapa verifikasi atau bermacam-macam verifikasi. Ada yang pakai pin, ada yang pakai pola, ada fingerprint, ada face unlock, ada deh kakak. Itu adalah verifikasi. Misalkan kita menerima, pertama kita harus bisa menerima. Menerima itu seperti apa? Menerima itu seperti misalkan begini, kita kan posisinya kan bodoh. Yakinlah bahwa kita itu bodoh. Makanya ketika kita itu bodoh, kita perlu mondok, kita nyari ilmu. Kita memilih siapa gurunya, kita memilih siapa mana pesantrennya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu menerima. Nah, dalam rangka menerima itu kita butuh verifikasi. Verifikasinya siapa? Ya NU. Misalkan kita itu mondok, karena biar tidak salah dengan pendidikan kita, dengan pikiran kita, maka kita milih pondok Serah. Umpama pondok Asirojia. Pengasuhnya Serah. Pengasuhnya Ketkon, Kiato. Jadi di situ kan sudah jelas itu. Oh sudah, berarti verifikasinya jelas bahwa itu diakui oleh NU. Itu kan jelas. Tapi ketika kita mondokkan, wah pemondok tidak kasabain,
arwah modern, arwah di sekolah umum, arwah arwah iya, tapi belum mendapatkan verifikasi dari NU. Itu meragukan. Misalkan ada orang di luar kelompok kita, di luar kelompok NU bilang bahwa tahlil itu bid'ah, bahwa apa jeng Jumat mereka tongkat kudu elang dari tahu satu tongkat maksudnya. Kita yang menerima itu percaya apa tidak? Kalau kita tidak bisa mampu memverifikasi, maka berikanlah verifikasi itu pada Nahdlatul Ulama. Share di dalamnya ya para kiai Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, udah teman Nahdiyah. Nah, itulah verifikasi. Misalkan ada cerita Syekhona Khalil ketika diminta seorang Cina di Cina agamana di benar Islam. Suatu saat Syekhona Khalil nega ada tinggi Cina nega. Ya dan bapak kula nega mate. Bapak kula nega mate. Dan kula nyon ajunan nega nyolatakin. Siap deh bunda Syekhona Khalil. Ketika beliau itu bilang siap, Syekhona Khalil ketika bilang siap, itu NU udah bisa verifikasi. Masa iya orang kafir solatakin? Kan begitu. Tapi ternyata Syekhona Khalil itu ada cara lain. Beliau datang ke rumahnya mengajak santrinya, kemudian beliau nih ke sholat jenazah sahabat Budi. Jenazah sahabat Budi, kemudian beliau sholat zuhur. Pada takbir, pada rukung, pada sujudnya, pada tahiyatnya, ya seperti halnya sholat zuhur. Kemudian ditanyakan bijennya, loh, katina apa ajunan kiai sholat jenazah pak rokaat atau pada sujud ya? Maka Debuna Syekhona Khalil kadinto nikah tuh senah punya. Kemudian loh, makanya jenazah nikah sahabat ibu dikatin apa? Ya cereng dia bener imam sahabat budi baik. Cereng bener imam sahabat budi baik. Jadi nah itu baru bisa diverifikasi sarang Nahdlatul Ulama bahwa itu Syekhona Khalil itu benar gitu loh. Salah satu sisi itu adalah toleran, rekan hadir, yojang kena hadir, yojang sera hadir, jangan hadir, tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kita nih dalam hal bernegara, ada satu orang, siapapun orangnya itu, walaupun dia itu pakai surban, pakai jubah, ataupun pakai peci hitam, kemudian bilang bahwa kita harus makar, kita harus turunkan Jokowi presiden yang sah, atau Jokowi ini ke PKI, pokoknya cakap aja sebarang baca. Nah, kita itu jangan buru-buru ikut orang itu, tapi harus melalui verifikasi. Harus melalui verifikasi apakah petinggi-petinggi NU mulai dari PB, PW, PC sampai di ranting itu bersikap seperti itu juga. Kalau dari PB sampai ke bawah itu ternyata bersikap cak-cak presiden, ayo kita cak-cak bareng. Itu namanya verifikasi. Kita sebagai warga NU ya harus satu komando. Bagaimana kita itu cara berpikir, bagaimana kita itu cara beramalia, bagaimana kita itu cara bernegara. Itu semuanya itu norok bunte karo. Karena kita itu tidak cukup modal, tidak cukup alim untuk menentukan ini benar atau tidak, menentukan ini putih ataupun hitam. Kelompok lain bilang aki arotip sehona, ki bodatip rotip. Karena di kelompok lain tidak ada, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian apa kita itu, ini kan bawanya sunnah, bawanya Rasulullah. Kemudian apa kita lantas percaya? Tidak begitu. Kita terus alasannya apa? Kenapa kita tuh harus pakai rotip? Kita tidak mampu untuk memverifikasi diri sendiri, kita tidak cukup alim. Maka kita serahkan kepada budaya dari pengurus itu siapa alakoh rotip dia. Kemudian kita bisa menelusuri. Oh ternyata orang-orang NU itu kesukaan rotip. Baik itu rotip Sehona, rotibul Haddad, rotibul Atos, rotibul Al-Habsi dan seterusnya. Maka dari itu kita tidak cukup punya apa-apa untuk bisa memverifikasi setiap apa yang kita terima. Karena kalau kita itu neremah ke TB dengan pikiran TB, dengan akal TB, dengan ilmu TB, ini tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Maka kita pasrahkan NU.
kita ikut NU dalam segala hal. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Batan Gaulah non seborah salah loputa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.